Nah, hari ini saya akan sampaikan, kita masih ada hubungannya dengan tahun percepatan, karena tahun 2021 ini adalah tahun percepatan. Jadi yang mau lambat-lambat akan tertinggal, karena Tuhan hanya cari orang-orang yang siap mau maju bersama Tuhan dalam kecepatan yang luar biasa yang Tuhan siapkan. Amin. Karena waktu ini sudah sangat singkat, saudara ya. Nah, hari ini khusus saya akan membahas tentang hambatan-hambatan untuk maju dalam Tuhan. Ada hambatan ya, saudara? Tahun percepatan Tuhan mau kita cepat, tapi ada hambatan yang menghambat supaya kita tidak cepat. Tuhan ingin kita maju, tapi ada hambatan buat kita stagnasi. Maju selangkah, mundur dua langkah. Itu lebih parah tuh, maju selangkah, mundur selangkah, begini-begini aja kan. Nah, itu sebabnya hari ini kita akan berbicara hambatan-hambatan yang dapat menghambat untuk kemajuan kita dalam Tuhan ya. Hambatan-hambatan percepatan untuk maju dalam Tuhan. Nah, saya ajak saudara buka dulu dalam Markus 4 ayat 1 sampai 8. Jadi untuk kita maju dalam Tuhan itu selalu ada hambatan. Pertanyaannya, hambatannya siapa? Hah? Hambatannya siapa? Selalu kesalahan iblis kan? Ya lu sendiri jadi hambatan, kita sendiri. Kadang-kadang sedikit-sedikit iblis bilang, gila gue dari tadi gak ngapa-ngapain, iblis lu disalahkan. Padahal kitanya sendiri gak mau. Maka saya sedikit koreksi nih. Kita jangan berdoa minta Tuhan satukan hati kami. Itu bukan urusan Tuhan. Memang Tuhan maunya itu kitanya yang mempersiapkan untuk hati kita. Amin. Jadi bukan Tuhan lagi. Tuhan mau bekerja di hati kita, tapi sekarang mau nggak kita? Itu kan. Jadi hambatan itu terjadi bukan lagi setan, udah pasti dari sejak awal manusia jatuh karena setan. Nah, sekarang persoalan kita mau maju atau enggak tergantung kita. Amin. Nah, itu sebabnya saya ajak kita buka dulu dalam Injil Markus pasal yang keempat. Saya ajak kita baca secara bergantian, kita baca aja ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Ini berbicara tentang perumpamaan tentang seorang penabur, ya. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengurumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Baca 3-4 ayat 2. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ayat 4. Ayat kelima. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, tapi ada tanahnya enggak? Tapi tidak banyak, tipis. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Terus? Ayat berapa sekarang? Ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada 30 lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100. Ya, ada 30, ada 60, ada. Saudara pernah dengar ayat ini enggak? Sering disampaikan kapan? Hah? Waktu kita ditantang memberi. Saudara kalau beri, saudara akan diberkati. Itu benar nggak berarti? Konteksnya itu salah. Itu tidak berbicara tentang waktu menabur uang, saudara didapatkan 30, itu salah tuh. Ini berbicara tentang menabur benih adalah firman. Amin. Nah, kita seringkali menyalahgunakan, makanya saya selalu berulang-ulang belajar firman Tuhan tuh jangan lepaskan kata dari kalimat-kalimat dari konteks. Kalau itu dilepaskan pasti menyesatkan. Jadi belajar firman Tuhan susah apa gampang? Susah-susah gampang. Nah, makanya saya tiap hari Jumat kan ada namanya pendalaman Alkitab. Supaya apa? Saudara bisa mengerti firman dengan secara yang benar. Ya kan sekarang orang kan motivasi. Kan banyak saya bilang pengkhotbah motivasi. Dia jadi motivator ya kan. Supaya tantang orang memberi. Ayo saudara beri.
diberkati 30, 60, 100 kali lipat. Mulai berpikir, tapi wah kasih 100, nggak usah 60 dan 30 aja. 30 kali 100 berapa? 3 juta. Ya kan? Lihat. Akhirnya salah, inilah yang makanya timbul namanya teologi kemakmuran. Itu konteksnya semua berbicara tentang materi. Standar berkat itu ukuran materi, tapi kita belajar di firman Tuhan secara benar aja, amin. Saya selalu bilang biar kita punya teologi Alkitabiah saja, amin. Berkat terbesar ada keselamatan. Hubungan materi itu nggak ada hubungan dengan kerajaan Allah, amin. Yesus datang membebaskan kita dari hukum dosa supaya kita menerima keselamatan. Nah, seringkali kita disalah dengar ayat ini tapi disalah mengartikan. Nah, itu sebabnya hari ini kita akan belajar secara baik, secara benar. Itu sebabnya hari ini saya akan berbicara hambatan-hambatan percepatan untuk maju di dalam Tuhan. Nah, untuk mengalami kemajuan dalam Tuhan atau pertumbuhan iman atau pertumbuhan rohani seseorang, itu tidak tergantung lamanya menjadi orang Kristen, lamanya dia melayani, tidak tergantung semua itu, tapi tergantung dari apa? Dari apa? Tergantung dari sikap hati. Saya ulangi, untuk kita mengalami kemajuan dalam Tuhan itu nggak ada urusan dengan lamanya menjadi orang Kristen kan? Kita maju dalam Tuhan, perkara rohani, perkara iman, tidak ada hubungannya dengan apa? Karena kita sudah lamanya menjadi Kristen, karena kita sudah lamanya terlibat dalam aktivitas gereja, itu tidak ada hubungannya sama sekali. Tetapi itu tergantung sikap hati. Jadi orang yang sikap hatinya benar di hadapan Tuhan, pasti dia akan sungguh-sungguh melayani. Pasti dia akan bertumbuh secara rohani. Jangan dipulak balik. Kan seringkali kita ukuran orang kan, gue lihatnya dia rohani, habis dia rajin banget gereja. Dia melayani, itu gak ada urusannya saudara. Itu Tuhan lihat apa? Sikap hati. Makanya kitab Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi dasar kehidupan hati nurani. Amin. Jadi jagalah apa? Hatimu. Nah, saya beri contoh saudara. Daud itu kenapa Tuhan angkat jadi raja? Sampai Nabi Samuel seorang nabi pun terkecoh. Waktu dia melihat kakak-kakaknya tampil, menurut Nabi Samuel yang pantas itu Abinadab atau Syama atau Eliab. Kan 8 bersaudara mereka. Akhirnya tampil semua, begitu keluar anak-anak yang pertama tampil, maka menurut Samuel inilah yang akan diurapi pantas menjadi raja. Kenapa? Karena Nabi Samuel melihat dari apa yang dia lihat. Sampai 7 orang berlalu, ternyata Tuhan bilang tidak ada yang aku akan urapi. Bingung loh Nabi Samuel. Lalu dia tanya kepada bapaknya Daud yang bernama Isai. Makanya Daud bin Isai. Isai, masih ada lagi nggak anakmu? Baru teringat. Daud sedang seorang mengembalakan kambing domba. Berarti nilai kelasnya rendah nggak? Begitu disuruh panggil, suruh bersihkan badan, dia mandi selesai. Begitu dia menghadap Samuel, Allah bilang, inilah dia, urapi dia. Kenapa? Allah bilang karena bukan apa yang dilihat manusia yang aku lihat. Manusia melihat apa yang kelihatan, tapi aku melihat hati. Jadi Daud diangkat jadi raja karena hatinya cocok dengan hatinya Tuhan. Amin. Jadi sikap hati itu apa? Penting saudara. Jadi banyak seringkali kita sudah dari sejak kecil, sudah menjadi Kristen, sudah melayani, tapi kehidupan kita tuh sebenarnya apa? Buah kehidupan kita tuh nggak nampak gitu loh. Kenapa itu? Karena hati kita tidak sesuai dengan hatinya Tuhan. Hati kita tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Nah, itu sebabnya hari ini kita akan pelajari hambatan-hambatan yang membuat kita tidak bisa maju dalam Tuhan ya. Hambatan-hambatan yang percepatan untuk maju dalam Tuhan. Jadi ini menjadi hambatan-hambatan. Nah, sekarang kita akan pelajari satu persatu. Hambatan-hambatan itu apa saja yang membuat kita tidak maju dalam Tuhan. Yang pertama saya pelajari dalam Alkitab, hambatan yang pertama adalah hati yang tidak sungguh-sungguh terbuka untuk firman,
Tuhan yang ditaburkan. Jadi hambatan pertama supaya orang tidak bisa maju dalam Tuhan, yang menjadi hambatan pertama adalah hambatannya adalah hati yang tidak sungguh-sungguh terbuka untuk firman Tuhan ditaburkan. Hatinya tidak terbuka. Mungkin dia datang ke gereja, dia dengar firman, tapi tidak dengan hati terbuka untuk firman itu ditaburkan di hatinya. Coba saudara lihat dulu di ayat yang ke-15. Orang yang di pinggir jalan, tadi kan disebutkan, ada yang ditabur benih itu jatuh di pinggir jalan. Nah, dijelaskan sini, orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, berarti dengar nggak? Dengar. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan dalam mereka. Lihat. Jadi firman itu waktu ditaburkan, ini satu perumpamaan yang Yesus berikan. Seorang penabur menabur firman, firman itu jatuhnya di mana? Di pinggir jalan. Berarti di atas apa? Mungkin paspal atau di cor-coran. Kalau zaman dulu tuh tanah-tanah jadi keras, kadang-kadang dipadati dengan apa? Dengan batu, lalu diratain. Nah, waktu benih itu jatuh di pinggir jalan, bisa hidup nggak? Nah, hal yang pertama di sini dikatakan hati yang tidak sungguh-sungguh terbuka untuk firman Tuhan yang ditaburkan. Artinya apa? Ini berbicara dengan hati yang keras, hati yang bebal, hati yang degil kalau saya pakai istilah Alkitab. Jadi firman itu tidak bisa bertumbuh. Kenapa? Karena hatinya bebal, hatinya keras, hatinya apa? Degil. Makanya digambarkan itu di pinggir jalan. Kita taburkan benih di pinggir jalan, gak akan jadi apa-apa. Tidak bisa tumbuh karena tidak ada tanah. Lalu di sini digambarkan datanglah iblis mengambil. Jadi akhirnya bertumbuh nggak? Hilang itu benih firman. Tidak terjadi sesuatu dalam kehidupannya. Nah, itu sebabnya saudara, inilah hambatan pertama. Kenapa kita tidak bisa mengalami kemajuan dalam Tuhan? Karena mungkin kita sudah puluhan tahun rajin ke gereja, dengar firman, terlibat dalam pelayanan, tapi tidak mengalami pertumbuhan apa-apa. Bahkan kita tidak mengalami sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena hati kita keras, hati kita bebal, hati kita degil. Ini membuat pertumbuhan itu tidak mengalami sesuatu waktu benih ditaburkan. Makanya dalam Ibrani, coba tampilkan Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai 8. Ibrani pasal 3 7 sampai 8. Lihat. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, itu berbicara tentang apa suaranya? Tentang firman. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Israel mengalami cobaan di padang gurun, tapi hatinya degil, hatinya bebal. Di mana nenek moyangmu mencoba aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatanku 40 tahun lamanya. Kenapa bangsa Israel terputar-putar sampai 40 tahun padahal Tuhan nyatakan kuasanya, Tuhan nyatakan mujizatnya, Tuhan nyatakan pemeliharaannya. Setiap pagi Alkitab katakan selalu ada mana turun, fresh. Waktu itu amanat itu diambil, disimpan pasti basi. Kenapa? Karena Tuhan jamin, Tuhan pelihara bangsa ini. Setiap hari waktu siang hari yang panas terik ada tiang awan yang menutupi sehingga mereka tetap mengalami kesejukan. Malam hari yang dingin ada tiang api menyertai mereka, membuat mereka kehangatan. Artinya jaminan Tuhan, pemeliharaan Tuhan ada nggak? Ada. Tapi bangsa ini keras nggak? Makanya mereka terputar-putar, bahkan sebagian besar tidak masuk tanah Kanaan. Kenapa? Hati keras, hati degil, hati apa lagi? Hati bebal. Jadi saya mau katakan hari ini saudara, hambatan itu yang membuat kita tidak mengalami terus untuk maju dalam Tuhan. Karena sikap hati keras, sikap hati kita bebal, sikap hati kita apa? Degil. Makanya dalam Wahyu 3 ayat 20 kan, Alkitab katakan, lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Jika ada orang mendengarkan dan membuka pintu bagiku, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan duduk makan bersama-sama dengan dia. Saya mau tanya, yang buka pintu siapa? Kita. Tuhan hanya mengetok, yang membuka adalah kita. Itu berbicara hati yang terbuka bagi Tuhan. Amin. Jadi hambatan pertama itu
hati yang keras ini menghambat untuk kita kemajuan dalam Tuhan. Nah sekarang saya mau tanya, apa ciri-ciri orang yang hatinya bebal? Bebal, degil, keras. Yang pertama, ciri-ciri orang yang hati keras atau bebal itu mau menang-menangnya sendiri. Ini ciri pertama. Jadi sudah lihat, kalau ada orang pengen menang sendiri, pokoknya semua harus kalah, gue aja yang menang. Itu membuktikan hati yang keras. Yang kedua, ciri yang kedua apa? Rasa paling benar sendiri. Gua paling benar, semua orang salah. Ini ciri-ciri hati yang bebal. Saudara lihat bangsa Israel. Rasa benar terus saudara. Sampai Musa aja dikata-katain. Bayangkan Musa itu Tuhan pilih, bisa dikata-katain. Ini menunjukkan rasa paling benar. Makanya mereka tidak masuk tanah Kanaan itu. Jadi ini ciri yang kedua. Yang pertama, mau menang-menang sendiri. Nah, saudara mau menang-menang sendiri enggak? Benar. Itu ciri-cirinya, itu orang keras hati. Yang kedua apa? Merasa paling benar sendiri. Yang ketiga, suka menghakimi orang. Saya berulang-ulang, jangan suka menghakimi orang. Selalu nilai orang, hakim orang, ya kan? Padahal kita menunjuk orang, 4 jari ini menunjuk kepada kita. Ya kan? Saya menunjuk ini, ada enggak hari jari menunjuk saya? Nah, makanya saya selalu bilang gereja itu bengkel. Siapa saja silakan masuk, karena Tuhan bukan mencari orang baik, Tuhan mencari orang berdosa untuk menerima keselamatan di dalam Dia. Amin. Nah, jadi dilarang menghakimi. Nah, ini ciri-ciri orang keras hati, begal, degil, apa gitu. Bebal, suka menghakimi orang. Yang keempat, sukar mengampuni. Nah, ini ciri-ciri. Jadi orang yang suka tidak bisa mengampuni orang lain, hanya ada kebencian, ini salah satu bentuk daripada kekerasan hati. Ya, saudara boleh baca Alkitab, banyak menjelaskan tentang ini. Yang keempat, yang kelima, apa? Berat untuk meminta maaf. Ada kan orang gengsi banget hanya untuk, oke, gue salah, gue minta maaf. Ada gengsinya minta ampun. Ini ciri-ciri keras hati. Jadi kalau saudara memiliki ciri-ciri ini, hari ini bertobatlah. Itu membuktikan kita keras hati. Amin. Nah, ini ciri-ciri saudara. Nah, saya beri contoh dalam Alkitab. Coba buka Bilangan 12. Ayat yang ketiga. Adapun Musa ialah seorang yang apa? Sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Saya mau tanya dulu saudara, Nabi Musa itu orang hebat gak? Enggak. Siapa bilang hebat? Dia tuh orang biasa, bukan orang hebat. Dia tuh orang gagap. Jadi kalau mau bicara, mau bilang kamu aja lama banget gitu loh. Kamu, nah itu, ya kan? Artinya apa? Musa tuh nggak ada urusan apa, nggak ada kualitas kalau kita lihat secara kasat mata. Dia nggak ada apa-apanya, saudara. Dia juga dari lahir juga anak pungutan, kan dibuang di sungai. Sungai ini lalu diangkat oleh putri Firaun, dipelihara. Jadi dia sebenarnya bukan orang hebat lahir di istana, bukan. Dimasukin dalam keranjang, saudara, dibuang di sungai itu. Tetapi kenapa Tuhan pilih dia? Sampai waktu Tuhan pilih pun dia sempat berargumentasi, jangan pilih aku Tuhan, aku nggak ada apa-apa, aku tidak sampai cakap berbicara. Emang gagap. Tapi Tuhan bilang, aku mau kamu bawa keluar bangsa ini, 2 juta orang lebih dari Mesir masuk kepada tanah Kanaan. Kenapa Tuhan pilih Musa? Tadi jawabannya, Musa mendapati satu-satunya orang di muka bumi yang lembut hatinya adalah Musa. Amin. Makanya bangsa Israel tidak masuk tanah Kanaan gara-gara ini. Ini yang pertama, hambatan pertama. Jadi hambatan pertama adalah apa? Hati yang tidak sungguh-sungguh terbuka untuk firman Tuhan yang ditaburkan. Kenapa? Ini artinya hati itu keras. Makanya waktu benih itu ditaburkan, tidak bisa bertumbuh, ya udah tinggal iblis ambil. Makanya pergi ke gereja nggak ngerti apa-apa, pulang tambah stres. Ya kan? Pergi semangat lumayan lah, bayar ongkos, naik angkot, naik apa sekarang? Grab ya kan, nyampe, udah keluaran dong, sampai sini perpuluhan kan, atau bawa persembahan, pulang stres gila, gue nggak dapat apa-apa malah uang. Kenapa? Hati kita keras. Tapi waktu hati kita lembut,
akan membuat sesuatu dalam kehidupan kita. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, hidup dengan hati yang tidak berakar di dalam Tuhan. Nah, coba saudara perhatikan kembali lagi ayat 16 sampai ayat 17 dari Markus pasal 4, perumpamaan tadi yang Yesus berikan perumpamaan itu. Ayat 16 sampai ayat 17. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman Tuhan itu. Berarti dengar firman nggak? Ya. Dan segera menerimanya dengan gembira. Berarti dia terima nggak? Gembira nggak menerima firman? Ya. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Artinya mendengar, menerima dengan senang hati, dengan gembira, tapi firman itu tidak bisa berakar, bertumbuh dan berakar. Apa penyebabnya? Karena tanahnya tipis. Kan Alkitab tadi saya sudah jelaskan ayat 1 sampai ayat berapa tadi? Ayat 5 ya. Sebab pada waktu itu menabur sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu datang ayat 5. Sebagian jatuh di tanah yang apa? Berbatu-batu. Berarti ada tanahnya enggak? Ada batunya enggak? Tapi tanahnya tipis. Begitu tumbuh sebentar, udah mati layu, enggak bisa berakar karena banyak batu. Nah, saudara lihat, dia ini berbicara dengan hidup dengan hati yang apa? Tidak berakar di dalam Tuhan. Ini seringkali saya sebut dengan penggembira rohani. Banyak nggak penggembira rohani di gereja? Jadi, nah itu, atau bahasa lainnya supporter rohani. Oh banyak, apalagi gereja-gereja besar. Orang yang mudah-mudahan sini nggak ada, maksudnya nggak ketahuan tuh. Oh datang gereja, haleluya, yang supporter. Apalagi kalau pendeta, ibadah yang bisa sampai sekian kali itu kan, pendetanya pun kadang-kadang ganti. Bayangkan jemaat datang ke gereja, dia punya ngefans pada pendeta-pendeta. Jadi pendeta kemana diikutin. Ini yang saya bilang supporter rohani, penggembira rohani. Saudara tahu main sepak bola? Yang berantem pemainnya atau penontonnya? Supporter. Padahal suruh main bola nggak ngerti itu. Suruh aja main bola nggak ngerti apa-apa. Tapi bisa ribut saudara ya kan? Pemain bola padahal dia begitu tendang kena kaki teman jatuh kan kadang-kadang ulur tangan loh. Dia angkat berdiri, benar nggak? Sportif banget gitu ya kan? Nah tapi tunggu nanti bubar. Supporter yang ribut, itu bukan hanya Indonesia, sampai di luar negeri. Saya pernah sekali nonton waktu Chelsea main, pas lagi di Inggris begitu. Saya pikir hanya Indonesia, ternyata sama. Jadi supporter tuh berdiri di belakang gawang daripada setiap waktu Chelsea lawan mana, saya lupa deh. Akhirnya Chelsea menang. Memang beda saudara nonton pemain luar tuh, ya kan? Saya pikir cuma Indonesia, ternyata sama juga saudara. Dulu pernah sekali saya nonton di mana? Gelora Bung Karno, waktu itu Medan lawan Bandung. Itu buyutan kan, saya diajak sama teman saya. Orang Batak pula kan. Baru sekali-sekali gue kapok. Ribut, bayang teman saya ini kan dia bela Medan dong. Akhirnya sebelahnya itu sampai ngata-ngatain, padahal pertandingan sedang berjalan. Apa lu, pokok ngotot lah, ribut begitu kan. Akhirnya gak lama saudara lihat, maaf nih saudara, plastik keisi air, saudara apa isinya? Kencing, baru dilempar, pecah. Dari situ saya udah kapok, nggak pernah lagi menonton. Saudara lihat, supporter ribut, pemain habis pulang udah tenang. Mau kalah mau menang paling salaman ya, pokoknya kecewa ya kan. Nah bayangkan kalau kita jadi supporter rohani, hanya penggembira, padahal firman nggak bertumbuh, nggak berakar dalam kehidupan kita. Haleluya, heboh sendiri ya kan. Nah saudara, itu sebabnya di sini Alkitab katakan dia seperti benih yang ditabur. Jatuh di tanah tapi tanahnya tipis. Karena ada batu, tidak bisa berakar. Sebentar tumbuh, matahari terbit, layu dan mati. Nah saudara lihat, inilah hambatan yang kedua. Hidup dengan hati yang tidak berakar di dalam Tuhan. Ini yang saya beri nama apa? Penggembira rohani atau supporter rohani. Lihat Kolose 2 ayat 6-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat ke-7, perhatikan nih. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia
dan dibangun di atas dia. Hendakkah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Lihat di sini, hendaklah kamu berakar di dalam dia. Di dalam siapa ini? Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi saudara lihat di sini, kita perlu hidup berakar di dalam Tuhan. Kalau nggak berakar, pasti kita akan jadi apa? Penggembira rohani. Nggak ngerti apa-apa, hanya begitu-begitu aja hidup dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, kita hanya menjadi seperti itu saja, saudara lihat. Nah, itu sebabnya kita harus hidup bertumbuh, berakar di dalam dia, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose ini, saudara lihat. Nah, saya mau tanya, kekuatan sebuah pohon itu apa? Akar. Karena akar itu ya penunjang dari sebuah pohon berdiri. Itu pertama. Yang kedua, akar itu fungsinya mencari makanan dan air supaya tanaman itu tetap hidup, tidak layu. Jadi akar itu sangat menentukan berdirinya sebuah pohon. Nah, di sini digambarkan kita itu seperti pohon, saudara. Tinggal bagaimana waktu kita jauh berakar dalam Kristus, pasti kita akan teguh berdiri banget, akhirnya akan menghasilkan buah tepat pada waktunya. Amin. Jadi hambatan kedua, hidup dengan hati yang tidak berakar di dalam Tuhan. Nah, saudara, ada satu pohon yang sangat terkenal di dalam Alkitab, selalu digambarkan adalah pohon zaitun. Pernah lihat pohon zaitun nggak? Atau pernah lihat gambarnya doang? Kalau saudara ke Israel sana, saudara lihat banyak gitu. Itu bisa berumur sampai ribuan tahun. Dari sejak zaman Tuhan Yesus sampai sekarang pun masih ada. Ribuan tahun. Saudara tahu kenapa pohon zaitun begitu berkualitas? Cara tanamnya saudara mau tahu? Jadi waktu benih itu ditanam, setelah ditanam ditaruh di tanahnya gitu, terus ditutup, lalu diambil batu, ditumpuk di atas benih itu. Apa tujuannya? Supaya pertumbuhan terjadi yang pertama itu dia bukan ke atas tapi ke dalam. Jadi pohon zaitun itu tanaman pertama waktu ditaburkan, dia tutup pakai batu supaya akarnya itu merambat dulu ke bawah. Sampai pada saat kedalaman tertentu secara alami itu akan terjadi, dia stop. Lalu apa yang terjadi? Sekarang kembali pertumbuhannya mau naik ke atas. Itu sebabnya sampai pada masa tertentu dia akan naik ke atas, dia gulingkan batu yang menutup itu. Sampai akhirnya dia berbuah lebat, bahkan luar biasa. Saudara tahu harga minyaknya dijadikan obat. Yang kedua, buat sayur tuh non kolesterol. Yang ketiga, itu dipakailah untuk mengurapi. Jadi para imam pada zaman itu kan ada 3 urapan. Urapan nabi, urapan raja, dan urapan imam. Setiap dipanggil itu diurapi dengan minyak zaitun. Daud diurapi oleh Samuel dengan minyak zaitun. Jadi harganya mahal, non kolesterol, jadi obat. Mau tahu harganya sekarang? Saudara pergi supermarket di Diamond. Berapa harganya itu? Botol kecil gini, 100-an ribu. Berapa banyak dapat Benjamin Moli, bibir monyong 5 cm itu? Hah? Atau Vilma, dapat berapa tuh? 1 jerigen kali. Harga segitu. 1 liter berapa? Apalagi minyak curah. Berapa sih 1 liter? 13.000. Berarti hampir dapat 10 liter, saudara. Bayang 1 jerigen itu. Beda nggak? Kenapa? Karena kualitasnya beda. Minyak kolesterol itu nggak ada mengandung kolesterol, sehat. Nah, di sini dalam Alkitab selalu digambarkan seperti pohon apa? Zaitun, ya kan? Begitu luar biasa. Kenapa begitu dahsyat, begitu kuat berdiri di tengah alam, di tengah cuaca yang berbeda-beda, saudara, dia tetap berdiri teguh. Saudara, kalau lihat di sana banyak banget pohon-pohon zaitun itu. Kenapa? Karena dia berakar jauh ke dalam. Akhirnya berdiri kuat, kokoh, menghasilkan buah. Dan akhirnya dari hasil buah itu jadilah minyak, namanya minyak zaitun, untuk mengurapi, untuk obat, untuk buat sayur bebas kolesterol. Amin. Minyak sawit loh. Toto sudah dengar, kok udah mulai pusing-pusing. Gorengan terus, iya, minyaknya apa? Minyak Vilma atau minyak apa? Ya pokok gitu-gitulah, ya kan? Nah, saudara, jadi yang kedua, hambatan yang kedua itu hidup dengan hati yang tidak berakar di dalam
Tuhan. Nah, mulai hari ini kita perlu berakar. Paulus bilang, hendaklah engkau berakar di dalam Dia. Amin. Supaya apa? Kita mengalami terus kemajuan di dalam Tuhan. Siap? Siap. Amin. Nah, yang ketiga. Yang ketiga kita lihat hambatan yang ketiga yang membuat kita tidak bisa mengalami percepatan untuk kemajuan dalam Tuhan. Hambatan yang ketiga yaitu orang-orang yang hidup dengan hati yang terbelenggu dengan segala kekhawatiran hidup. Jadi orang yang khawatir, jangan saudara pikir khawatir itu biasa loh. Khawatir itu memang nggak setiap manusia dekat, tapi jangan sampai terbelenggu dengan kekhawatiran. Itu bahaya. Coba saudara lihat ayat 18-19. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Jadi ceritanya kayak ada tanaman, ada semak duri, berarti ada tanahnya nggak? Ada. Tapi waktu benih itu ditabur jatuh di antara semak-semak, dia tetap ada dalam tanah itu, dia tetap bertumbuh juga, ya kan? Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengarkan firman itu. Berarti sudah mendengar ya. Ayat 19, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya, kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal-hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi hambatan ketiga, orang-orang hidup dengan hati yang terbelenggu dengan segala kekhawatiran hidup. Nah, itu digambarkan itu seperti benih waktu ditaburkan, tapi dia jatuh di tanah, tapi bersama dengan tanah itu ada semak-semak yang tumbuh. Jadi begitu benih itu ditaburkan, benih itu tumbuh betul, tapi dengan bersamaan dia tumbuh ada juga semak-semak yang tumbuh. Lalu menghimpit benih itu, akhirnya benih itu mati. Nah, ini satu gambaran bagaimana orang yang memiliki sikap hati yang terbelenggu dengan terus-menerus segala rasa kekhawatiran hidup. Apa penyebab kekhawatiran sebenarnya? Penyebab kekhawatiran apa? Selalu terikat dengan hal-hal yang berhubungan dengan kedagingan, dengan hal yang bersifat tubuh jasmaniani. Contoh, khawatir soal makan. Hari ini saya makan, saya nggak tahu besok mau makan apa. Itu masalah makan. Minum, apalagi pakai, terus kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Ini semua saudara jangan sampai membuat kita khawatir tentang ini. Tapi bagian kita usaha harus. Jangan saudara tidur-tidur, Tuhan bilang jangan khawatir. Itu sih pemalas, belajar dari Amsal, kata belajar dari semut, kata Amsal. Ya kan? Tapi kita lakukan bagian kita. Tapi jangan kita takut dan khawatir untuk apa segala sesuatu. Tuhan sudah jamin itu. Amin? Nah, jadi yang menyebabkan kekhawatiran selalu hal-hal yang bersifat kedagingan, bersifat apa? Kebutuhan jasmania ini loh. Kalau kita tidak sungguh-sungguh kita memahami ini, kita akan terlibat menjadi khawatir untuk semua itu. Terus apalagi? Potensi atau obsesi pengen jadi orang kaya. Hati-hati. Ini juga membuat firman tidak bisa bertumbuh, saudara. Boleh nggak kaya? Itu nggak boleh waktu itu menjadi obsesi. Cita-cita kepengen itu kita kejar. Ada orang sampai menghalalkan, maaf perempuan, gue jadi piaraan juga nggak apa-apalah. Yang penting duit. Ada nggak? Banyak. Ya kan? Pokok gue jadi orang kaya apapun gue halalkan ya kan. Udah gue jadi yang ketiga, keempat, kelima juga nggak masalah. Yang penting asal gue dipelihara ya kan. Segala macam. Ini kan obsesi. Ini keinginan daging bukan? Ya. Nah, orang hidup seperti ini, jangan harap firman itu bisa hidup, bertumbuh, berbuah dalam kehidupannya. Ini semua membuat kita rasa takut dan khawatir untuk semua itu. Akhirnya di sini dikatakan firman itu betul bertumbuh, tapi bersama dengan firman itu semak-semak. Apa? Semak-semak itu juga hidup bertumbuh, menghimpit, dan akhirnya firman itu mati. Ini gambaran orang yang hidup dalam kekhawatiran hidup. Nah, makanya saya mau katakan kita bisa khawatir, tapi jangan mau khawatir. Kita lakukan bagian kita, tapi biar pemeliharaan Tuhan lakukan bagian Tuhan untuk hidupku. Baca Matius pasal 6. Ini saya akan baca supaya saudara jelas semua ya. Kita baca aja nih. Saya akan bacakan biar
satu perikop supaya saudara bisa jelas melihat sini apa yang Tuhan tentang kekhawatiran itu, saudara. Jadi kita bisa khawatir tapi jangan mau dikuasai kekhawatiran. Saya baca dari ayat 25 Matius pasal 6 secara cepat aja biar saudara tahu ceritanya secara utuh. Judulnya adalah hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saya mau tanya, waktu saudara khawatir, maka khawatir itu mengubah nggak? Enggak. Menekan ya? Iya. Ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun, aku berkata, kata Tuhan Yesus ini, Aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bayangkan Salomo tuh raja yang terkenal, raja yang sangat kaya, tapi keindahan, kemegahan daripada jubahnya masih kalah dengan apa? Bunga bakung di padang. Ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendana rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang? Nah, jadi orang yang khawatir sama dengan orang apa? Tidak percaya, tidak beriman. Saudara boleh berkomentar apa, saya tetap percaya. Orang yang hidup terbelenggu dengan khawatir itu pasti orang itu tidak beriman. Perhatikan ayat 3, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Nah, perhatikan ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau saudara, konteks hidup kita hanya masalah mikir daging, bagaimana saya menjadi obsesi orang kaya, itu kita sama dengan orang dunia. Coba saudara lihat, kita semakin kejar nih, Alkitab katakan, kita kejar itu seperti bersayap, dia akan pergi. Makanya saya bilang kadang-kadang Tuhan tidak diberkati kita karena kita dilihat Tuhan belum siap. Kemarin saya sudah singgung kan, setelah kita menjadi percaya harus menjadi dipercaya sampai menjadi kepercayaan. Kalau sudah jadi kepercayaan, Tuhan berkati kita sebanyak apa ya biasa-biasa aja. Kita tahu hanya untuk memuliakan nama Tuhan kok, bukan untuk gagah-gagahan. Tapi kalau obsesi kita karena mencari hal-hal ini, begitu kita dapat, sombong nggak? Lagunya jalan minta ampun, lubang hidung ke atas terus. Loh benar saudara, itu orang dunia kan, makanya di sini dikatakan ya, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu di surga tahu bahwa kamu apa? Memerlukan semuanya itu. Perhatikan garis bawah ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi perkara rohani itu utama. Itu utama yang kita kejar. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini yang disebut dengan Ebenezer. Pernah dengar kata Ebenezer? Itu artinya begini, waktu saya melangkah, saya tahu nih bersama Tuhan. Begitu saya sampai di langkah pertama selesai, Ebenezer, Allah menyertai aku. Saya melangkah lagi pada langkah kedua, selesai langkah kedua, Ebenezer. Berarti waktu setiap langkah ada Tuhan bersama nggak? Itu namanya Ebenezer. Jangan takut, jangan khawatir. Saya waktu sekolah teologi, sekolah Alkitab, saya banyak belajar dari pola kehidupan dosen-dosen saya. Termasuk pendiri dari gereja Bethel Indonesia, Dr. H.L. Senduk. Hidupnya biasa, tapi secara materi kita lihat, Tuhan berkati dia luar biasa. Pikirannya hanya bagaimana memajukan pekerjaan Tuhan. Visi yang Tuhan berikan bagi dia, gereja Bethel harus berjumlah 10.000 gereja. Sekarang sudah 6.000 sekian. Kita ke 6.001 ditahbiskan ini gereja ini. Seluruh dunia sekarang menjadi gereja terbesar di Indonesia. Nah, satu yang saya lihat, orang yang biasa mau naik bajai, oke.
Mau naik taksi, oke. Mobilnya ada nggak? Banyak. Dia kalau ulang tahun, saudara kalau ulang tahun dia kasih apa? Kue. Saudara tahu, ulang tahun Bapak Pendeta Dr. Helsen udah almarhum ini. Tuhan beri dia berkat dari orang-orang, beri dia apa? Mobil. Mobilnya ada berapa banyak, itu hasil pemberian. Tapi tidak dengan mobil nih, gua petantang. Enggak. Dia kalau mau pergi ke dulu waktu itu kantor sinode masih di Seminari Bethel jadi satu itu. Dia mau kalau keluar rumah gereja itu sekarang dia teruskan, enggak tahu ganti-gantian lah. Di Wahid Hasim tuh, lihat aja gereja Bethel Indonesia. Ebenezer juga namanya betul. Dia begitu keluar rumah, waduh mobilnya kadang-kadang supir nggak ada. Dia suruh beca. Bukan beca apa? Bajai. Sampai kaget, masuklah dia di kantor sinode seminari di halaman itu kan jadi satu dan kampus. Lu bayangkan turun sampai dia gemetar saudara, karena naik bajai kan, ya kan, penuh urapan. Turun, wih, anak-anak mahasiswa kayak, Om Ho turun dari bajai. Besok tiba-tiba lihat bluebird masuk, set, Om Ho turun, tenang-tenang. Dia udah nggak terikat, dan itu makin dia tidak terikat, semakin Tuhan memberkati. Ingat saudara, obsesi kita tuh bukan jadi kaya, tapi jadi kaya dalam Tuhan. Amin. Semakin kita gitu, Tuhan akan berkati. Kalau Tuhan berkati, kita hanya angkat tangan, segala puji syukur bagi Tuhan. Aku tahu Tuhan berkati aku. Tuhan punya rencana lewat berkat supaya aku menjadi berkat bagi banyak orang, bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Itu sebabnya Yesus bilang, jangan khawatir. Itu hanya dicari bangsa-bangsa, orang-orang dunia. Nah, kalau kita sama dengan itu, apa bedanya? Apa bedanya saudara? Nggak ada kan? Nah itu sebabnya inilah gambaran benih yang ditabur apa? Di tengah-tengah apa saudara? Semak itu sama-sama bertumbuh, tapi akhirnya semak itu menghimpit dan akhirnya benih itu mati. Akhirnya kita jadi orang Kristen yang kecewa. Pengen kaya kok nggak kaya-kaya. Tuhan bilang lu baru gue berkati gitu sudah ampun ya kan? Apalagi kalau gue berkati dengan yang wah-wah sekali kan? Benar, saya mau bilang jadi kaya tuh dalam Tuhan tuh nggak ada masalah. Tuhan memang janji memberkati. Tapi sebelum Tuhan berkati dia tahu. Loh dia lebih tahu kita dong daripada diri kita sendiri. Begitu dia siap diberkati, dia akan berkati. Saya bilang kalau untuk berkati seperti balik telapak tangan untuk Tuhan. Ya dia yang punya segala-galanya, dia yang ngatur. Amin. Tapi kita tidak mau khawatir untuk itu. Amin. Cita-cita kita bukan kejar itu. Cita-cita kita bukan menjadi orang sekedar kaya secara materi, tapi aku mau terus hidup bertumbuh di dalam kebenaran-kebenarannya. Amin. Nah itu sebabnya hari ini kita harus menyadari ada hambatan-hambatan itu. Yang terakhir, mungkin jadi pertanyaannya, apa yang harus dilakukan agar dapat mematahkan hambatan-hambatan itu? Apa yang harus dilakukan agar mematahkan hambatan-hambatan itu? Milikilah sikap hati dengan tanah yang gembur. Tanah yang gembur itu tanah yang apa? Subur. Saudara tahu petani itu sebelum dia taburkan benih, saudara tahu dia tuh dicangkul, habis dicangkul baru dia aliran air, baru dia pakai apa? Ini namanya kerbau, itu biasa 2 ekor kerbau ditaruh, namanya kuk. Makanya dalam Alkitab bilang pikulah kuk yang aku pasang, ya kan, supaya nggak liar gitu loh. Baru dibajak tuh ada mata bajaknya, dia berdiri di belakang. Kok tahu ya, gua kan 1 tahun di Salatiga pelayanan. Setiap hari gereja dekat apa? Dekat sawah. Jadi saya dari pagi begitu bang selesai doa pagi saya nongkrong di sawah. Jadi proses semua saya ngerti. Nanti udah jam 12-an siang saya datang kembali apalagi kalau sudah mulai menguning padi. Ngapain? Gua ikut nongkrong sama petani dalam pondoknya itu sambil narik itu loh. Orang-orang yang ada kalengan bunyi betul. Jadi saya tahu betul tentang hidup sebagai dalam proses pertanian untuk orang menabur benih padi itu. Saudara lihat. Nah di sini saudara, apa yang harus dilakukan? Milikilah sikap hati dengan tanah yang gembur. Perhatikan ayat 20, kita kembali lagi. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, nah, itu tanah yang gembur, ialah orang-orang yang mendengar dan menyambut firman itu. Lalu berbuah. Ya, dia mendengar, menyambut firman itu tentu bertumbuh, berakar, lalu menghasilkan buah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat,
dan ada yang 100 kali lipat. Biar kita hari ini mau menjadi tanah yang gembur, sehingga firman itu waktu ditaburkan, dia berakar, bertumbuh, menghasilkan buah bisa 30, bisa 60, bisa 100 kali lipat. Akhir orang lihat, gila dulu gua tahu orang itu, tapi sekarang di dalam Tuhan melayani luar biasa, Tuhan pakai dia secara luar biasa. Ini yang saya beri nama berbuah. Ingat ada 3 buah yang saya pernah sampaikan. Buah apa itu pertama? Buah pertobatan. Yang kedua, buah roh. Dan yang ketiga, buah pelayanan. Buah roh apa saja? Buah roh itu menghasilkan 9 sifat. Galatia 5 ayat 22 baca. Ada daging, ada roh, ya kan? Buah roh, ada mulai dengan kasih, damai sejahtera, sukacita, penguasaan diri, kelemah lembutan, menghasilkan 9. Nah itu kita yang berakar, bertumbuh harus menghasilkan buah itu. Jadi yang keras-keras berubah menjadi lemah lembut. Amin. Nah, lalu buah pelayanan dari hidup kita, orang bisa mengenal Yesus, orang melihat Yesus dari kehidupan kita. Ini yang saya beri nama buah pelayanan. Dikatakan Alkitab bisa apa? 30, 60 dan 100 kali lipat. Buka ayat terakhir, Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Apa tuh kebenaran di sini? Firman. Karena mereka akan dipuaskan. Kita mengalami kepuasan karena Tuhan melalui firman yang memuaskan kehidupan kita. Amin. Dan akhirnya kita terus bertumbuh, berakar, menghasilkan buah. Itu sebabnya hari ini saya simpulkan firman Tuhan, hambatan-hambatan untuk membuat kita tidak maju dalam Tuhan. Hambatan pertama, hati yang apa? Tidak terbuka untuk firman, yang saya beri nama dengan hati yang keras, hati yang bebal, degil, ya kan? Ini membuat kita tidak akan mengalami pertumbuhan. Yang kedua, hidup dengan hati yang tidak berakar di dalam Tuhan. Ini yang saya beri nama apa? Penggembira rohani, sporter rohani, ya kan? Jangan kita datang ke gereja jadi sporter aja, hanya bikin ramai di gereja tapi nggak mengalami apa-apa. Saya mau berkata hidup seperti ini di hidup yang sia-sia, saudara. Yang ketiga, hambatan yang ketiga, orang-orang yang hidup dengan hati yang terbelenggu dengan ketakutan, dengan kekhawatiran hidup. Kita manusia bisa khawatir, tapi kita sadar waktu saya khawatir, Tuhan aku serahkan segala khawatirku padamu, karena aku tahu kamu memelihara hidupku. 1 Petrus 5 ayat 7, bayang gue sampai hafal ayat itu. Ya kan? Jadi kita bisa khawatir, tapi kita tidak mau khawatir. Kayak sekarang nih, saudara pikir tidak rasa takut pandemi ini? Habis duduk aja pulang, aduh jangan-jangan tadi gue beginiin tuh, udah ada yang nyangkut. Kita nggak lihat, khawatir saudara. Habis pegang handphone, ya kan, habis taruh di satu meja, kita nggak tahu, dan nggak lihat. Ada rasa khawatir, tapi kita percaya, kita berdoa, kami tolak dalam nama Yesus, Tuhan pelihara hidupku. Amin. Itu wajar, justru dengan kita khawatir, kita menyadari kita butuh Tuhan. Jadi jangan sudah khawatir, sok jago lagi ke laut, itu namanya mencobai Tuhan. Amin. Tuhan izinkan kita bisa khawatir ya, supaya kita tahu pengandalanku hanya Yesus. Yeremia 17 ayat 5-8. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Nah, jadi jangan hidup dalam kekhawatiran, dan kita lihat apa yang harus dilakukan agar dapat mematahkan hambatan-hambatan tadi. Yang ketiga, 3 hal itu, milikilah sikap hidup dengan tanah hati yang gembur. Waktu kita punya hati terbuka gembur, begitu firman ditaburkan, Pak, kayaknya pengen haus, lapar, pengen makan terus. Nah, orang seperti ini pasti akan mengalami pertumbuhan luar biasa, kemajuan dalam Tuhan luar biasa. Amin. Saya kira inilah firman Tuhan, menguatkan, menegur, mengingatkan, memotivasi hidup kita terus maju di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.